Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa madhu rasulillahi wal ali gurbatun ilallahi fid dunya wa fil hashri wan nashri. Wa alu rasulillahi fin nasi anjumu bihim yuhtada fid dini ka anjumi zuhuri. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'anu wa alaihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashr ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, ini bagi-bagi kopi jadi rusuh. Nanti aja bagi kopinya. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para tuan guru, para hujjat, para orang tua, para sesepuh, bil khusus di antara beliau-beliau Ki Haji Ahmad Fauzan, Ustadz Haji Khairuddin Ahmad, Ki Haji Jawas Abdul Khair, juga akhina fillah yang menjadi jembatan wasilah saya bisa hadir duduk di tempat ini bersilaturahmi kepada antum semuanya, Ustadz Afif, juga kepada Al-Had Muslim dan para undangan lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa kita pun yang hadir jamaah majlis maulid di Musholla Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan pun kita dengan sebab duduk di tempat yang mulia, kumpul memuji seseorang yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal hadirin. Ada ibu-ibu juga? Hah? Jadi hadirin saja, enggak ada hadirat. Ya sudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain para ulama yang saya bahas. Kenapa? Ulama kita itu, para salaf kita kumpul bikin maulid baginda Nabi besar Muhammad. Ada apa fil maulid? Dan kenapa orang semarak? Semakin banyak orang yang mencegah, semakin banyak dan semakin syiar orang yang memuji daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataannya yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah itu mengatakan bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu hadirin, nikmat ini banyak. Tidak ada satu manusia la tuhsuha. Tidak ada satu manusia yang bisa menghitung daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan washkuru, bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kau jadikan aku ini Tuhan kalian, tempat kalian menyembah, tempat kalian meminta, tempat kalian bersandar, maka Allah katakan washkuru, maka bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu nikmat banyak, di antaranya nikmat yang sering kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya mau tanya nih, nikmat Islam besar atau tidak?
Yang nggak jawab saya doain berangkat haji. Ya, yang diam-diam aja, yang nyender-nyender mudah-mudahan temboknya yang masuk surga. Yang tua-tua nggak apa-apa nyender. Ya. Dikatakan washkuru ni'matallah, maka Allah katakan bersyukur atas segala nikmat. Saya tanyakan, nikmat Islam besar atau tidak? Nikmat iman besar atau tidak? Nikmat sehat besar atau tidak? Nah, kenapa ulama? Apa hubungannya dengan Maulid Nabi SAW? Ternyata ada yang lebih besar daripada itu semuanya. Dari nikmat yang agung ini, nikmat yang besar ini, kita tahu nikmat iman. Daripada nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang hebat ini, kita tahu nikmat iman. Daripada nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang hebat ini, kita tahu bagaimana mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat apa yang paling besar? Nikmat apa yang paling agung? Nikmat apa yang paling mulia? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita, hadiahkan buat kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu Islam, kita tahu iman. Berkata Al-Imam pengarang kitab Bughyatul Murtasyidin, kitab para ulama paham kitab Bughyah, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau mengatakan la ma'rifah lil insan bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiy, wala bi ma'rifatin nabiy illa bi ma'rifati salafih. Lihat seorang imam, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau mengatakan la ma'rifah lil insan bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiy. Orang itu nih kita semua, kita, ayah kita, kakek-kakek kita semuanya tadi kenapa? Tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Islam. Kita tidak tahu bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita tahu itu semua? Illa bima'rifatin nabi, kecuali kita kenal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita tahu dulu maulid ini mengenalkan. Maulid, bayangin anak-anak milenial kita. Ini anak milenial di zaman sekarang, Masya Allah. Ada maulid, banyak maulid, masih tanya kenapa ada maulid. Orang sekarang nih, anak-anak milenial nih, makanya ada maulid saja masih tidak kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bayangkan kalau maulid itu tidak ada. Lantas ada pertanyaan, oh kan di zaman Nabi nggak ada maulid. Betul? Ada nggak yang nanya begitu? Oh, kita orang awam bingung, pintar ya, zaman Nabi nggak ada maulid misalnya. Dikatakan di zaman Nabi kan nggak ada, siapa bilang? Maulid itu kan muji-muji Nabi. Dari zaman Nabi banyak orang muji Nabi. Salah satu contoh, mungkin anak-anak yang baca qasidah, baca hadroh paham ini qasidah. Salah satu contoh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seorang ahli syair. Beliau ini kalau bikin syair zaman sekarang ini apa yang pesawat lewat iklan, yang apa kebuli ngatain orang itu, oh kebuli pakai daging ya, ya ngebuli. Di zaman Nabi banyak orang yang ngebuli, lebih hebat, lebih parah. Nah Hasan bin Sabit ini dia syairnya itu bisa muji, bisa ngebuli. Kalau orang dipuji nggak tidur 3 hari 3 malam dengan syairnya Hasan bin Sabit. Tapi kalau dia menghina, orang itu bisa bunuh diri dengan hinaan daripada Hasan bin Sabit. Cuman Hasan bin Sabit ya itulah konsisten, bukan apa sih namanya bahasanya tuh, bukan istiqomah, dia belum Islam. Susah nyebutnya apa? Bukan konsisten, gentleman. Dia harus lihat dulu orangnya. Kan orang sekarang enggak. Dia kalau mengatain orang, dia kalau memuji orang, dia harus lihat dulu orangnya. Tapi orang sekarang kan enggak, di sosmed main ikut ngata, padahal enggak tahu jelas, enggak lihat orangnya siapa, latar belakangnya, pokoknya ikut ngata-ngatain. Kan begitu. Tapi kalau Hasan bin Sabit dia gentleman, saya harus lihat dulu orangnya, ada kuping enggak, ada hidung enggak, ya matanya hijau atau merah,
untuk bikin syair itu. Maka nih orang musyrikin itu bayar Hasan bin Sabit. Kalau begitu kami bayar mahal engkau untuk apa? Untuk kau bully itu yang bernama nabinya orang Islam itu Nabi Muhammad. Kau bully dia supaya dia itu stop menyebarkan ajaran Islam. Kau bully dia. Baik, kata Hasan bin Sabit, dengan satu syarat. Aku harus lihat dulu orangnya. Aku kalau lihat orangnya, bisa aku akan hina dia, dia tidak akan pernah bisa tidur dan stop menyebarkan ajaran. Baik, kata orang musyrik. Orang musyrikin tunggu, nanti Muhammad lewat di sini. Kau tunggu, orang musyrik nunggu di belakang. Waktu Nabi Muhammad lewat, orang Betawi bilang apa tuh? Kalau nganga apa sih? Melongo itu apa? Nah, waktu Nabi Muhammad lewat, melongo Hasan bin Sabit. Tahu melongo ya? Gak salah kan saya? Nganga atau melongo? Ya, itulah. Nganga sama melongo saudara kembar. Terkesima, terpesona lewat Nabi Muhammad. Itu Hasan bin Sabit gak bisa ngomong apa-apa, cuman begini doang. Orang musyrikin, mana Hasan syairmu, mana, ayo hina. Kan langsung kontan tuh, kalau Hasan bin Sabit hebat pinternya, dia bikin syair, lihat orang langsung bisa. Ditunggu, gak keluar juga syairnya. Hasan bin Sabit cari aibnya Rasulullah itu gak ada. Cari celahnya baginda Nabi besar Muhammad itu tidak diketemukan celahnya Nabi. Terus sampai Nabi lewat. Setelah Nabi lewat, baru beliau berkata, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Marah orang musyrik, mana Hasan celahanmu, kenapa kau malah puji? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih baik, lebih indah dari engkau belum terlihat di mataku. Wa ajmalu min kalam talidin nisa, perempuan manapun belum ada yang melahirkan seindah Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini wahai Rasul tercipta sempurna, tidak ada aib, ibarat kita ini mesen sama Allah. Sesuai pesanan, ibarat khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau itu menciptakan dirimu sendiri, begitu sempurnanya baginda Nabi besar Muhammad. Itu orang musyrik marah, minta kembalikan uangnya, dibalikin sama Hasan bin Sabit. Langsung Hasan bin Sabit mengucapkan syahadat di depan, mengucapkan syahadat masuk Islam dengan keindahan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya orang-orang muji-muji Nabi itu, mengagungkan Nabi itu jelas. Dari zaman Nabi, orang sahabat kenapa ada mahal qiyam? Itu cuma tafaulan. Ketika Nabi lewat, para sahabat bukan duduk berdiri. Walaupun Nabi mengatakan kalau aku lewat kau jangan berdiri. Contoh misalnya, Ustadz mana Ahmad Fauzan yang mana? Ya. Belum tahu orangnya. Ustadz Ahmad Fauzan misalnya lagi ngajar sini, kata Ustadz Ahmad Fauzan, kalian kalau aku datang jangan diri, jangan cium tangan, panggil aku jangan Ustadz, Ahmad saja. Misal antum sebagai murid beliau, kira-kira tetap berdiri gak? Apa itu kurang ajar? Tidak, penghormatan. Ketika dibilang, oh kalian kalau aku datang jangan cium tangan, antum sebagai murid tetap cium tangan gak? Apa itu menjadi dosa? Begitupun Nabi, akhlak Nabi, adab yang sangat tinggi. Makanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ma'ana gamarun mabada ghabat wala batarib, ma'ana alladhi hina nad'i bihi sari'an yujib. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ma'ana gamarun, kami ini orang Islam punya bulan. Kami orang Islam punya bulan. Yang bulan ini, kata beliau mengatakan, mabada ghabat wala batagib, bulan ini tidak pernah tenggelam dan tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah. Kami orang Islam punya bulan yang tidak terbenam dan tidak pernah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami punya bulan yang cahayanya tidak pernah redup dan tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kata beliau mengatakan ma'ana alladhi hina nad'i bihi sadi'an yujib. Bahkan beliau mengatakan bulan ini apabila kami sebutkan di tengah-tengah doa kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa bulan yang dimaksud oleh beliau? Beliau mengatakan ma'ana Sayyiduna Muhammad. Ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib. Sampai beliau mengatakan bulan yang dimaksud oleh beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala ali. Kita ini Masya Allah, Maulid itu muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita memuji Nabi. Kenapa? Nabi adalah jembatan wasilah agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, Mukashifatul Qulub, mungkin ustaz-ustaz para guru-guru baca. Nabi lagi bersama sahabat-sahabat. Ketika Nabi bersama sahabat-sahabatnya, ada satu sahabat nunjuk tangan, nyeletuklah bahasa kita, ya. Ada satu sahabat tunjuk tangan. Sahabat ini mengatakan apa? Ya Rasul, nahnu lanuhib Rabbana. Ini ayat akan saya sampaikan. Ini ayat sering kita dengar. Ini salah satu asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Ini sahabat bilang begini, ya Rasul, nahnu lanuhib Rabbana. Wahai Nabi, kami kata sahabat nih, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya sama yang hadir. Sahabat tadi bilang, kami ini paham, fokus ya. Kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakatan Nabi. Nabi diem. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan nikah lagi. Amin. Nahnu lanuhib Rabbana. Kata sahabat Nabi, kami sangat cinta kepada Allah. Sahabat bilang, kami sangat cinta kepada. Pertanyaannya, Nabi diem kan? Ketika sahabat bilang kami sangat cinta kepada Allah, sakata Rasul. Nabi diem. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nunggu wahyu. Nabi nggak kayak orang sekarang. Oh bid'ah, sesat, kafir, musyrik. Ini sahabat bilang kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hadirin. Ketika sahabat bilang kami sangat cinta kepada Allah, kalimatnya salah atau betul? Assalamualaikum. Masih hidup? Kan jelas. Kan sahabat bilang, kayak saya nih, saya bilang, "Oh, saya sangat cinta kepada Allah." Kalimat saya itu salah atau betul? Kalimat saya salah atau betul? Apalagi sahabat. Sahabat bilang, ya Rasul, kami sangat cinta kepada Allah. Kita bilang, ya Rasul, misalnya di sini nih, Ustadz, Habib, Kiai, kami sangat cinta kepada Allah. Tapi beda kadar. Sahabat bilang cinta kepada Allah, semuanya buat Allah. Beda kadar. Tapi tetap Nabi diem. Nabi nggak jawab. Yang jawab siapa? Allah. Fa'auhallah ila Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi, ini ayat sering kita dengar, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang siapapun mereka. Katakan sama orang yang mengatakan aku cinta kepada Allah. Enggak salah. Allah yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang yang cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Enggak ada jalannya, enggak ada pintunya, enggak ada gemboknya, enggak ada kuncinya illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalannya, pintunya, gemboknya, kuncinya adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sampai ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul, nyanyi terus nih, ulaika humul muflihun. Saya ulangi ayat ini. Dalam ayat yang lain
Allah itu mengatakan falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falladzina amanu bihinya ailin nabi, bukan lillah. Falladzina amanu bihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman sama nabi, orang yang percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad, orang yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, orang yang mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang nulis doa ta'lif, doa akhir majlis, ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asyrafna ala ladhah. Ada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena kita baca tadi doanya, berarti selesai majelis kita. Belum ya? Selesai belum? Yakin? Beliau itu mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Orang itu kalau pengen sukses, Allah katakan falladzina amanu bihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya falladzina amanu bihi, orang yang beriman mencontoh Nabi. Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba. Orang itu mau sukses dunia dan akhirat, enggak ada lain, kuncinya, contohnya adalah mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti siapa? Perkataan-perkataan beliau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falladzina amanu bihi, orang-orang yang mau beruntung, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau hebat. Allah katakan mereka siapa? Di antaranya mereka yang mau beriman, percaya, mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala. Bukan hanya sebatas mencontoh, oh nabi kami Nabi Muhammad, oh nabi kami Sayyidina Muhammad, kami mencontoh sunnah bagus. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala katakan falladzina amanu bihi wa azzaruhu, bukan hanya mencontoh saja, bukan hanya beriman saja, wa azzaruhu, tapi mengagungkan beliau. Wa azzaruhu semua tafsir Quran, arti azzaruhu adalah mengagungkan, memuliakan, bukan mengkultuskan. You know. Ini saya bukan ngambek, ini marah ini. Jadi Allah yang bilang. Makanya ulama, contoh misalnya, nanti contoh lagi, kita teruskan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azzaruhu, yaitu mengagungkan, memuliakan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain, nanti kita teruskan ayat tadi. Ayat yang lain, ayat yang sering kita dengar. Wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini ayat yang sering kita dengar. Katakan sama orang yang dapat nikmat. Ingat ceramah tadi pertama. Nikmat yang terbesar apa? Assalamualaikum. Nikmat yang terbesar apa? Nikmat yang terbesar apa? Berarti nggak dengar turu iki. Nikmat yang terbesar apa? Kalau saya ulang repotkan, saya bilang yang pertama ayat Allah. Makanya jangan mikirin makan sama ngopi kalau maulid. Allah bilang bersyukurlah atas segala nikmat. Ini ngulang lagi nih. Mana bayaran belum jelas ini. Nih saya ulangi lagi, paham ya? Allah katakan washkuru ni'matallah, bersyukurlah atas segala nikmat, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain semua besar. Di antara nikmat ini ada nikmat yang paling besar. Sudah ingat? Eling dah? Angel.
Kita tahu iman, kita tahu Islam, kita tahu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Allah Subhanahu wa taala lahirkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad. Sampai sini understand? Ojo turu ya. Ndak bahaya tah. Tahu, jadi nikmat yang terbesar apa? Nikmat yang terbesar apa? Allah Subhanahu wa taala lahirkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad. Sampai sini paham? Allah katakan di ayat, "Wa qul bi fadlillah." Katakan kalau orang dapat nikmat, lagi dapat kemuliaan, falyafrahu. Allah suruh girang. Nah, girang kan beda-beda. Ada orang yang girang sambil nangis. Betul? Betul gak? Girang tapi nangis. Girang sama kelahiran Nabi, girang senang sambil nangis. Salah gak? Ingat, paham sini ya. Wa qul bi fadlillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan sama orang yang lagi dapat fadilah, kemuliaan, kenikmatan, Allah katakan falyafrahu, disuruh senang. Tapi senang, tentunya senang yang tidak keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Senang yang tidak keluar daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Senang dapat nikmat, senang, apalagi kita dapat nikmat yang paling nikmat. Boleh nggak bersenang? Boleh nggak girang? Boleh nggak bikin maulid? Iki aja kok repot. Betul nggak? Lantas Allah katakan falyafrahu, disuruh girang. Nih pertanyaan lagi biar nyambung nih. Ini kalau salah saya pulang ini. Falyafrahu, Allah suruh girang. Kan nakiro tuh umum. Allah kalau kita dapat nikmat disuruh girang, tapi tentu yang bukan sesuatu yang keluar daripada ajaran Allah. Disuruh girang. Nih pertanyaannya. Nih yang jawab saya dapat kasih hadiah umroh. Ya, brosurnya. Ya lumayan bisa baca. Ya betul kan? Iya. Falyafrahu, disuruh girang. Ketika dapat nikmat disuruh girang. Paham ya? Ketika dapat nikmat disuruh, dikasih tahu nggak sama Allah cara girangnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Masih semangat? Dikasih tahu nggak cara girangnya? Kan tidak. Jadi ulama-ulama kita yang dari zaman Nabi, yang muji Nabi, itu girang, menunjukkan kegirangan. Nabi puasa di harinya. Jadi orang yang pengen memuliakan maulid Nabi, falyafrahu, girang, tapi terserah masing-masing caranya. Yang pengen puasa boleh. Betul? Yang pengen ngasih anak yatim sedekah boleh? Boleh. Yang bikin gosidahan ceramah muji-muji Nabi boleh atau tidak? Nah, yang tidak boleh yang larang-larang. Ente betul-betul kira diajak musyawarah itu, oh iya saya salah. Artinya Masya Allah, ini semua waman, tanya lagi, ayat lainnya, waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini ayat selainnya. Allah katakan waman yu'adzim sya'airallah. Ini tutup jam berapa? Jam 12. Ente ngundang apa ngontrak? Allah katakan waman yu'adzim sya'airallah. Yu'adzim, orang yang mengagungkan. Assalamualaikum. Waman yu'adzim sya'airallah, orang yang mengagungkan syiar-syiar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham nih ayat? Waman yu'adzim sya'airallah, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu merupakan suatu ketakwaan. Ini pertanyaan lagi nih kalau nyambung nih. Syiar Islam yang terbesar apa? Nah, iki loh. Bukan maulidnya. Syiar Islam yang, ya bisa diartikan maulid lah, tapi bukan acara maulid. Syiar Islam yang terbesar apa? Syiar Islam yang terbesar apa? Kelahiran, lihat, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad
Itu syiar Islam yang terbesar. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Ka'bah, bukan hanya untuk Madinah. Wa man yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Nah, kita tahu syiar Islam yang terbesar tidak mungkin kalau bukan karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Berarti kita di sini mengagungkan Nabi atau tidak? Kita mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Ayatnya tadi jelas, falladzina amanu bihi, orang yang beriman percaya sama Nabi, bukan hanya beriman, falladzina amanu bihi wa azzaruhu, yaitu mengagungkan, memuliakan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengagungkan, wa nasaruhu, membantu mensyiarkan ajaran Rasul. Tadi Ustaz Afif bilang, bukan hanya penuh maulid saja, betul. Maulidnya jelas, falladzina amanu bihi, yang beriman. Yang kedua, wa azzaruhu, mengagungkan. Yang ketiga, wa nasaruhu, membantu syiar, membantu ajaran Nabi. Nah, di antara pembantu ajaran Nabi yang paling besar adalah mensyiarkan majelis-majelis ilmu. Orang cinta maulid pasti cinta majelis ilmu. Orang cinta majelis ilmu, insya Allah pasti cinta kepada maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu diantaranya wa nasaruhu. Jadi bukan hanya mawalid duduk kita sampai malam, besok sholat subuh kesiangan, sholat zuhur lewat, sholat asar lupa, maghrib ya macet lah, isya dakru kemana ya. Artinya ini wa nasaruhu, artinya apa? Wa nasaru, membantu syiar ajaran Nabi, menolong, membantu syiar. Di antaranya majelis ilmu, menyebarkan sunnah, menyebarkan akhlak, menyebarkan rasa syukur. Ini intisari daripada maulid. Kenapa? Keluar daripada acara maulid tersebut bukan menimbulkan fitnah. Majelis yang bagus, hadirin dengerin. Majelis yang bagus, kita keluar daripada majelis tersebut tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang bagus, kita keluar daripada majelis tersebut tambah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Majelis-majelis yang baik, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluar daripada majelis tersebut tambah cinta kepada sesama, bukan saling membedakan antara madhab dan manhaj. Kita keluar daripada majelis tersebut, hilang kebencian di hati kita. Itu majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar daripada majelis tersebut, tambah khusyuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluar dari majelis tersebut tambah cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan yang keempat, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Mengikuti apa? Assalamualaikum. Sudah haus? Ustaz Afif tadi bilang 1 menit dia sudah keringat. Apalagi saya yang 1 jam. Bukan keringat lagi nih, mandi. Ya. Wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Sedikit lagi. Mengikuti cahaya. Apa sih gunanya maulid? Mengikuti cahaya yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cahaya yang diturunkan kepada Nabi? Yaitu Al-Quran. Lihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang cinta maulid Nabi tambah rajin baca Qurannya. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, apa beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalau hati bersih, kalau hati bagus, kalau hati indah, tidak akan pernah bosan mendengar, membaca, melihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bosan kita dengan Quran. Ini kita syiar Masya Allah Ramadan, malam pertama tarawih Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Akhir daripada Idul Fitri, shadaqallahul azim. Kapan a'udzunya lagi? Bulan Ramadan tahun depan. Ini salah. Baca Quran. Ini orang-orang yang tanda-tanda cinta kepada maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang diberikan oleh Allah? Hadirin, ketika kita beriman sama Nabi,
Ketika kita percaya yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya yakin, wa'azzaruhu, memuliakan, mengagungkan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Bukan hanya memuliakan, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga wa nasuruhu, membantu syiar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membantu syiar, wattaba'u nuralladzi unzila ma'hu, mengikuti Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang jamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka yang melakukan 4 sifat ini, ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang akan beruntung, baik beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin. Insyaallah gobol nikah lagi. 2 kali ngasih saya tisu. Ya, 3 kali jadi nih. Oh, lagi jomblo. Oh, pas. Aduh. Kata Nabi, miskinun miskinun miskinun, jadi nyambung ke sana tuh. Miskin, kesian banget kalau laki-laki tanpa istri. Sekalipun orang kaya. Ini Masya Allah, pecinya, bajunya bersinar. Tinggal istrinya belum. Apa tadi lupa? 4 yang dikatakan oleh Allah, lihat hadirin, Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama kita, salaf kita, tidak ada yang salah. Ulaika humul muflihun. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi orang yang beruntung ketika mereka cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti, percaya kepada Rasul, dan bukan hanya mengikuti, mengagungkan Nabi, bukan hanya mengagungkan, mensyiarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syiar seperti maulid, majelis ilmu, pesantren-pesantren. Masya Allah, ulaika humul muflihun, dan mereka mengikuti Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kita berharap mudah-mudahan pada malam ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kita beriman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya sama Nabi, insyaallah kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengagungkan Nabi, orang-orang yang bikin maulid mengagungkan Nabi, bukan perintah satu ustaz, bukan perintah satu kiai, tapi yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Inilah nikmat yang terbesar, inilah nikmat yang agung, inilah nikmat yang mulia. Bahkan tadi Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur sampai mengatakan, la ma'rifah lil insan birabbi illa bi ba'rina fi nabi wala bi ma'rifatin nabi illa bi ma'rifati salafi. Orang enggak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita kenal kepada Nabi Muhammad. Di antara kita mengenal Nabi Muhammad, adanya maulid-maulid ulama-ulama kita yang mengenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ma'rifah bin nabihi illa bi ma'rifati salafi. Dan orang itu enggak akan kenal sama Nabi kecuali ma'rifati salafi. Duduk sama guru agama, duduk sama kiai kita, duduk sama ustadz-ustadz kita yang menerangkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan cinta kita kepada Allah, tambahkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'un fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libas 'afika wa 'afiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang hadir semuanya jangan ada yang berdiri, semuanya tetap ikutin acara maulid sampai selesai. Tadi dikatakan Sayyidina Utsman apa? Orang yang hatinya bagus nggak bosan dengerin Quran. Kita belum ada baca Quran tadi, jadi acara belum selesai sampai Al-Quran selesai, sampai pembawa acaranya pegal sendiri, sampai tutup acara baru kita bubar. Mudah-mudahan itu salah satu contoh kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mohon izin buat semuanya karena ada acara selanjutnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.